Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Rizka Syarida, NIM 210106110054, kelas MPIB. Suatu inovasi pendidikan tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Pastinya terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu perkiraan yang tidak tepat mengenai inovasi. Tidak tepatnya pertimbangan tentang implementasi inovasi dikarenakan kurang adanya hubungan antara anggota kelompok pelaksana dan kurang adanya kesamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai atau kurangnya kerjasama yang baik. Yang kedua yaitu konflik dan motivasi. Hal ini muncul karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan anggota kelompok pelaksana, kurang motivasi untuk bekerja, dan berbagai macam sikap pribadi yang dapat mengganggu proses inovasi. Yang ketiga yaitu lemahnya berbagai faktor penunjang inovasi. Hal ini terjadi dikarenakan rendahnya penghasilan per kapita, kurang adanya pertukaran inovasi, dan tidak mengetahui adanya potensi alam, jarak yang terlalu jauh, iklim yang tidak menunjang, dan kurang adanya sarana komunikasi, kurang perhatian dari pemerintah, dan sistem pendidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu keuangan yang tidak terpenuhi. Tentang bantuan untuk suatu proyek inovasi, sering terjadi adanya peraturan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan bila masyarakat setempat bisa memiliki dana sendiri. Yang kelima yaitu penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Faktor ini berupa penolakan dari kelompok inovasi penentu atau kelompok elit yang dalam suatu sistem sosial. Penolakan ini berbeda dengan keberatan karena kurang dana atau masalah personal. Namun pelaksanaan ini memang ada kecenderungan muncul dari kelompok penentu. Yang keenam yaitu kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Faktor ini berkaitan dengan hubungan antar kelompok dan hubungan orang di luar kelompok. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru. Guru adalah stakeholder yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Kewibawaan guru sangat menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar. Guru harus pandai membawa siswa kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu siswa. Sebagai objek sekaligus subjek sebagai subjek utama dalam pendidikan, terutama pada proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang dominan. Hal ini dapat terjadi apabila siswa dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan dari inovasi, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Yang ketiga yaitu kurikulum. Dalam pembaruan pendidikan, inovasi hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum, atau perubahan kurikulum ini diikuti dengan adanya inovasi, sehingga kedua hal tersebut bisa berjalan secara beriringan. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan indikator yang tidak dapat diabaikan atau dipisahkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka pelaksanaan inovasi pendidikan tidak dapat berjalan dengan optimal. Yang kelima yaitu lingkup sosial. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan terlibat dalam pendidikan, dan tanpa melibatkan masyarakat, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan ditolak apabila masyarakat tidak diberitahu atau dilibatkan. Inovasi pendidikan pasti melibatkan masyarakat. Inovasi pada perubahan pendidikan tidak sanggup berdiri sendiri, akan tetapi wajib melibatkan seluruh unsur yang terkait di dalamnya, misalnya inovator atau penyelenggara penemuan, misalnya pengajar dan peserta didik. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak saja dipengaruhi satu atau dua faktor saja, akan tetapi warga dan kelengkapan fasilitas.